Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Wahyuni Nulan dengan NIM 2023 Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 sistem kontrol adaptif, di mana saya sendiri itu dari sistem kontrol adaptif kelas TEA. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar model reference adaptive control atau MRAC dan kasus penerapannya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu MRAC? Nah, MRAC atau Model Reference Adaptive Control adalah salah satu pendekatan dalam sistem kontrol adaptif yang bertujuan untuk membuat respon sistem mengikuti model perilaku referensi yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Knowlenson 2012 dalam jurnal Robust Adaptive Control, MRAC bekerja secara real-time berdasarkan perbedaan antara sistem pengeluaran dan model pengeluaran referensi yang mana artinya MRAC dapat beradaptasi terhadap perubahan parameter atau gangguan eksternal tanpa perlu melakukan penyesuaian manual. Nah, pendekatan ini banyak digunakan dalam sistem dengan parameter intim atau sistem yang bersifat non-linear. Lanjut, apa sih tujuan dari MRAC itu? Nah, tujuan utama dari MRAC adalah untuk memastikan bahwa keluaran sistem fisik atau pabrik selalu mengikuti keluaran dari model referensi yang diinginkan, meskipun terjadi perubahan parameter atau gangguan pada sistem. Nah, dengan kata lain, MRAC berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas sistem pengendalian dalam kondisi yang dinamis dan tidak pasti. Nah, selain itu, MRIC juga bertujuan untuk mengurangi kesalahan pelacakan serta memastikan sistem respon tetap optimal terhadap perubahan lingkungan operasi. Lalu, apa aja sih keunggulan dari MRC itu sendiri? Nah, MRC memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sistem kontrol konvensional, di mana yang pertama itu MRC mampu beradaptasi secara otomatis terhadap perubahan karakteristik sistem tanpa perlu melakukan penelaahan ulang parameter kontroler. Lalu, yang kedua, MRC sendiri efektif dalam mengendalikan sistem dengan halus atau parameter yang tidak diketahui secara pasti. Lalu keunggulan yang ketiga, metode ini memberikan kinerja pelacakan yang baik terhadap model yang direferensikan, sehingga hasil sistem dapat lebih akurat dan stabil. Lalu selain itu, MRC juga fleksibel untuk diterapkan pada berbagai jenis sistem seperti sistem mekanik, listrik, maupun aeronautika. Lanjut, contoh kasusnya itu yaitu pada sistem kendali pesawat udara tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Nah, dalam aplikasi ini parameter aerodinamika UAV sering berubah akibat perubahan kecepatan, tekanan udara, atau kondisi lingkungan. Nah, sistem kontrol konvensional sulit sekali menjaga kestabilan dalam kondisi tersebut. Namun, dengan menggunakan MRC, UAV dapat menyesuaikan parameter kontrol secara otomatis berdasarkan referensi model yang mencerminkan dinamika penerbangan ideal. Nah, hal ini membuat UAV mampu mempertahankan ketinggian, kecepatan, dan arah terbang dengan presisi tinggi meskipun terjadi perubahan kondisi eksternal. Lalu selanjutnya gimana sih solusi kasusnya? Nah, pada kasusnya VRMC memberikan solusi melalui mekanisme adaptasi parameter kontroler secara waktu nyata. Ketika UV mengalami perubahan dinamika seperti variasi gaya angkat atau gaya hambat, MFC mendeteksi selisih antara keluaran aktual dengan referensi modelnya, lalu menyesuaikan parameter kontrol agar kesalahan tersebut dapat diminimalkan. Lalu dengan demikian sistem tetap stabil dan performa penerbangan tetap optimal tanpa perlu intervensi manual. Dan pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ketahanan terhadap gangguan, tetapi juga memperpanjang umur sistem operasional karena kontrol selalu berada dalam kondisi optimal. Baik, selanjutnya kesimpulan dari MRSA sendiri, di mana model reference adaptive control type H yang merupakan metode kontrol adaptif yang mampu menjaga kinerja sistem agar tetap sesuai dengan referensi model meskipun terjadi perubahan atau perubahan parameter. Dengan tujuan utama menjaga kestabilan dan kinerja sistem, RIC menawarkan keunggulan berupa kemampuan adaptasi otomatis, penerapan standar, dan pelacakan kinerja yang lumayan tinggi.
Nah, dengan penerapan MRC pada sistem seperti UAV membuktikan bahwa efektivitasnya dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan dan parameter sistem. Oleh karena itu, MRC menjadi salah satu solusi yang penting dalam pengembangan sistem kontrol modern berbasis adaptif. Baik, mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.